Bukan dengan kuat kami mau setia Tuhan. Tapi karena kuasa-Mu itu yang memampukan kami untuk terus setia. Menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua. Kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menjaga kehidupan kami senantiasa Tuhan. Hari ke hari yang kami lewati. Sekalipun mungkin itu hari-hari yang tidak mudah. Hari-hari yang berat buat kami. Hari-hari yang membuat kami merasa susah, merasa terhimpit dengan kehidupan. Tapi kami percaya Tuhan saat kami terus setia di hadapan-Mu. Tuhan kami menikmati kegirangan. Bukan ketakutan, tapi kami kegirangan Tuhan ketika Engkau datang. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Karena itu biar di masa Tuhan kami menantikan kedatangan-Mu ini. Kami boleh semakin membawa hidup kami sungguh-sungguh lagi kepadamu. Kami semakin berharap mengandalkan hanya Engkau Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih. Sebentar firman-Mu akan disampaikan, berikan hikmat. Berikan penyertaan, urapan buat setiap kami. Supaya kami sama-sama dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Tidak hanya mengerti, tidak hanya Tuhan memahami firman-Mu. Tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar pribadi-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati melalui firman yang sebentar. Kami akan dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya buat Engkau dalam nama Yesus. Semua yang siap dengar firman Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita masuk dalam season yang baru. Ya, ini minggu kedua saudara. Minggu pertama kemarin kita dilayani oleh Pak Arifin, Bapak Gembala senior kita. Dan minggu yang lalu kita belajar banyak hal yang luar biasa saudara. Dan hari ini saudara saya membawa kita melihat bahwa ini musim yang baru dalam perjalanan kita di tema The Year of Preparation. Tahun di mana kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Kristus. Dan kita masuk 3 bulan terakhir saudara, Oktober, November, Desember. Selamat datang di bulan yang berber ya. Walaupun kemarin sudah berber juga ya, September. Ini sekarang Oktober, jadi semakin banyak berbernya saudara ya. Mulai banyak hujan biasanya. Tapi 3 tema yang akan kita belajari bulan Oktober, November sampai Desember saudara itu adalah itu. Staying vigilant, tetap berjaga-jaga, maintaining perseverance, mempertahankan ketekunan kita, living a life of readiness, juga hidup dalam kesiapan. Mulai dari Oktober, November, sampai Desember ke depan, saudara. Kita akan menutup. Dan tahun depan, saudara Pak Daniel sudah menyampaikan di beberapa pertemuan, tahun depan tema kita adalah The Year of Decision. Apa itu? Tunggu saja tanggal mainnya, saudara ya. Kita akan belajar lebih banyak dan kita akan terus bertumbuh. Saya berdoa setiap firman Tuhan yang kita terima, hari demi hari, minggu demi minggu, saudara itu semuanya mempersiapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk kedatangan Kristus kali yang kedua. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, kita akan belajar bersama hari ini. Saya mau share tentang bersiap sedialah. Pak Arifin tadi juga sudah menyampaikan di Suara Gembala. Kita bagaimana kita harus setia, kita harus bersiap sedia. Matius 24 ayat 44 saudara. Saya tampilkan dalam literal, terjemahan literal saudara. Di sana dibilang bersiap sedialah. Karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Karena kita gak pernah tahu kapan anak manusia itu akan datang, yaitu Yesus. Kapan dia akan datang lagi? Kali yang kedua. Dan bukan lagi datang sebagai bayi yang mungil, bukan. Tapi dia akan datang sebagai raja yang akan membawa kita menikmati. Kita yang siap menyambut kedatangannya, tadi pujian bilang ya. Ada kegirangan, senang saudara. Karena yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Dulu ada sketsa di TV itu akhirnya datang juga. Nah itu seolah-olah kita nanti kalau kita sudah siap mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Tuhan. Waktu Tuhan datang akhirnya datang juga gitu saudara. Tapi buat kita yang gak siap saudara, buat kita yang gak bersiap sedia akan kedatangannya, maka kedatangannya akan menjadi sesuatu hal yang sangat menakutkan, scary. Membuat kita merasa waduh saya belum siap Tuhan, jangan dulu kalau bisa. Karena itu tadi Pak Arifin kasih sebuah gambaran. Pak Arifin suka sidak ternyata ya. Suka sidak datang ke Ubud. Tidak perlu ngabari kalau datang. Ya itu dilihat apakah yang menjaga kolam renang, kebun di sana itu berjaga-jaga. Karena Pak Arifin bisa datang sewaktu-waktu. Mereka mengerjakan bagiannya. Demikian juga dengan kita. Kita pun harus tetap
saudara, setia menjaga apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tadi Pak Arifin juga sampaikan, salah satu yang Tuhan percayakan adalah jiwa-jiwa. Dan kita melihat tadi bagaimana Pak Andrian waktu Rocky Rocket maju, banyak ya gitu ya. Saudara, saya percaya semua yang Tuhan percayakan ini menjadi bagian kita untuk kita kerjakan bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Amin saudara, Rock Menorah sampai hari ini juga kita boleh ada beribadah. Saudara, saya percaya Tuhan punya maksud yang besar atas setiap kita. Amin saudara. Apalagi kita punya tagline Home for Generation. Jadi semua generasi kita sangat welcome. Mulai dari yang muda, dari yang sudah melewati masa muda gitu ya. Tapi kita welcome semuanya. Coba kasih kiri kanan welcome. Saya senang kalian ada di sini gitu ya. Amin saudara. Haleluya. Ada beberapa wajah baru saya lihat di sini ya. Dari UNESA kalau nggak salah ya. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman baru kita, haleluya. Selamat datang di Rock Menorah. Oke, saudara, kita akan belajar tentang bersiap sedialah karena anak manusia datang di waktu yang kita nggak duga. Makanya kita mesti bersiap sedialah. Saudara, ayat itu berlatar belakang atau ayat sebelumnya itu menyatakan begini. Konteks yang dibawa, kenapa Tuhan ngomong bersiap sedialah, berjaga-jagalah saudara. Kenapa Tuhan ngomong begitu? Karena begini, kamu mengetahui bahwa jika seorang tuan rumah sudah mengetahui jam berapa pencuri datang, ia akan berjaga-jaga. Dan masalahnya pencuri itu tidak ada yang WA duluan ke pemilik rumah. Pak, saya mau datang, tolong gorengan lah paling enggak di atas meja. Tidak ada saudara. Ya kan? Pencuri datang sewaktu-waktu saudara. Kita nggak tahu pada jam berapa pencuri datang dan ia akan berjaga-jaga. Dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi konteksnya untuk kita bersiap sedia itu dibawa sebuah gambaran itu kayak pencuri datang. Kita nggak akan ngerti kapan pencuri datang saudara. Ya kan? Tapi yang pasti saudara, kedatangan Yesus kali yang kedua itu pasti terjadi. Amin. Ready or not, Jesus is coming. Saudara, karena itu mungkin hari-hari ini kita sedang sibuk. Kita sedang sibuk dengan kehidupan kita di dunia ini saudara, pekerjaan kita, ada target, mungkin ada hal-hal, kondisi-kondisi yang membuat menyita perhatian kita. Sampai kadang-kadang saudara kita lupa bahwa ada satu agenda penting yang harus menjadi perhatian kita, yaitu kedatangan Yesus dalam hidup kita. Kedatangan Yesus ke dunia ini kali yang kedua. Jangan pernah lupa bahwa itu agenda yang pasti terjadi dan Tuhan akan genapi saudara. Karena itu ayo perhatikan benar-benar kehidupan kita. Nah, isunya adalah begini, pencuri datang kita nggak pernah tahu. Makanya yang penting kita berjaga-jaga. Tetapi saudara, jangan kita melihat ayat ini sebagai sesuatu hal yang waduh, medeni ya, kok pencuri gitu kan. Kita sendiri saudara, kalau kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari saudara, kita di rumah, pencuri itu bisa datang kapan saja rumah kita. Tetapi saudara, apakah itu membuat kita setiap hari tidur dalam kondisi ketakutan? Enggak. Yang penting kita melakukan bagian kita. Kunci pintu, betul ya? Pasang CCTV kalau perlu. CCTV itu perempuan, saudara tahu kenapa? Karena enggak ada Koko TV. Yang ada CCTV ya kan. Jadi perempuan CCTV saudara. Itu. Ya kan pasang CCTV, ada alarm yang dipasang, macam-macam, pagar digembok tingkat 10, pakai kombinasi 10 nomor. Saudara, yang penting kita lakukan bagian kita, nggak perlu takut. Karena itu bukan tentang kapan waktunya yang Tuhan sedang sampaikan melalui ayat ini, melalui ayat yang tadi kita baca. Bukan tentang kapannya, tetapi yang terpenting buat kita adalah siap sedialah. Katakan kiri kanan, siap sedialah. Amin. Yang terpenting itunya. Bukan tentang ketakutannya kita seperti pencurinya. Bukan, ini cuma ilustrasi saja. Seperti gambaran pencuri bisa datang kapan saja. Karena itu yang penting buat kita siap sedialah saudara. Ya kan? Nah saudara, saya singgung sedikit minggu yang lalu Pak Arifin. Sharing tentang kingdom class. Bagaimana kerajaan terang dan kerajaan gelap hari-hari ini semakin gencar. Untuk dalam tanda kutip menggoda kita. Berusaha menjatuhkan kita orang-orang percaya saudara. Dan memang di sana dikatakan begini, Pak Arifin sempat bilang iblis itu seperti singa. Tapi jangan lupa bukan singa ompong. Iblis itu bisa kalau dapat celah saudara, dapat celah sedikit aja dari kita saudara. Dia bisa menghancurkan hidup kita, memporak-porandakan kehidupan kita. Makanya ayat itu bilang begini, sadarlah
Berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama apa? Seperti singa. Saudara perhatikan kata seperti singa. Berarti aslinya bukan singa. Tapi dia bisa memporak-porandakan, saudara, yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saudara, iblis itu cuma butuh celah kecil aja buat kita. Gambarannya itu ketika kita lupa ngunci pintu, bahkan pintu nggak ditutup, saudara. Maka pencuri bisa masuk. Iblis bisa masuk. Makanya dia bilang begini, mencari orang yang dapat ditelannya. Ternyata ada orang-orang yang tidak dapat ditelan oleh iblis. Saya percaya itu orang-orang yang tinggal dalam terang. Itu orang-orang yang bersiap sedia. Itu orang-orang yang menjaga dirinya melakukan semua yang terbaik buat Tuhan. Saudara nggak bisa ditelan sama iblis. Pakai pisang, pakai air anget nggak bisa ditelan sama iblis. Amin. Saya berdoa kita semua di tempat ini kita adalah orang-orang yang nggak bisa ditelan sama iblis. Nah, hati-hati saudara. Karena orang-orang yang dapat ditelan itu adalah orang-orang yang membuka celah. Buka celah. Jadi dia bisa menghancurkan kita. Saudara, celahnya itu. Ada kebohongan. Ada kemudian luka hati yang nggak dibereskan, saudara. Kemudian ada pembenaran. Saudara hati-hati. Ini semua bisa menjadi sebuah celah yang membuat kita, saudara, kehilangan damai sejahtera kita, kehilangan sukacita kita, saudara. Ada celah yang terbuka. Ya, wis bohong-bohong sedikit nggak apa-apalah. Mau bohong sedikit atau bohong besar, namanya tetap kebohongan, saudara. Itu sebuah celah, ya kan? Yang penting kan nggak tahu. Ada hal-hal yang disimpan sama suami, istri nggak tahu. Ada hal-hal yang disimpan istri, suami nggak tahu. Itu buka celah, saudara. Hati-hati, saudara. Permasalahan rumah tangga yang nggak diselesaikan, ya kan? Dan mulai berpikir permukaan yang penting baik-baik, tapi masalahnya nggak pernah diselesaikan. Saya pernah sharing itu seperti kita sedang melempar batu besar ke sungai. Semakin banyak dilempar, sungainya semakin dangkal. Tinggal nunggu waktu meledak. Maksudnya meledak itu banjir, saudara, karena sungainya menjadi dangkal. Saudara, masalah luka hati yang gak diselesaikan itu celah untuk iblis bisa menghancurkan hidup kita. Dan yang terakhir, saudara, saya pembenaran itu, saudara, saya mendapati hari-hari ini ada banyak orang. Dia itu suka menyesuaikan firman yang dia dengar. Seperti yang dia butuhkan. Hati-hati, saudara. Apalagi media sosial menyediakan itu. Media sosial kan suka ya, ada reels 1-2 menit. Wah, firman Tuhan bagus gitu ya. Firman Tuhan bagus. Nah, cuman dia tidak mengerti secara menyeluruh. Cuman sepenggal saja. Jadi itu namanya orang cari pembenaran. Contoh, saudara, ada sebuah reels yang di awal dia itu ngomong tentang firman Tuhan itu menyelidiki hati kita seperti pedang bermata dua. Menyelidiki hati kita. Membuat kita menyadari ada banyak kesalahan kita. Lalu kita harus punya kerendahan hati. Wah, reelsnya ngomong gitu. Mulai mengerti firman, lalu kemudian memiliki kerendahan hati untuk dikoreksi oleh firman karena pedang bermata dua. Setelah ditutup dengan sebuah pesan dari Bapak Pendetanya yang ada di situ. Dia ngomong, makanya kita jangan saling menghakimi. Nah, yang diambil cuma bagian terakhir, wah saya suka ini. Makanya kita nggak boleh saling menghakimi. Lalu kemudian ketika ada orang menegur dia, dikasih videonya. Pak, nggak boleh saling menghakimi loh Pak. Saudara bisa paham maksud saya? Dari sebuah seluruh pesan yang diambil cuma bagian kecil. Yang itu bukan untuk dirinya belajar sesuatu. Karena harusnya begini, waktu firman Tuhan datang kepada kita, kita ambil kebenarannya untuk menyelidiki hati kita dan kita meresponinya dengan kita berjalan dalam kebenaran itu. Bukan kita ambil seperti yang kita butuhkan untuk ngasih tahu orang lain bahwa begini, saya nggak salah. Saudara hati-hati, sekarang ini saudara begitu banyak orang Kristen mereka memakai fasilitas itu. Untuk mencari pembenaran dirinya. Bukan mencari kebenaran dari firman yang dia dengar. Tapi dia mencari pembenaran. Sehingga dia cuma ngambil cuplik. Yang gak harus dari media sosial saudara. Kadang-kadang orang dengar firman. Seperti ini saudara. Mendengar dari orang yang sama. Kita mendengar bersama-sama. Kadang yang dia ambil cuma hal-hal yang ini oke ini kayaknya. Oh ini oke ini.
Ini kayaknya pas buat ini, nanti tak ngomong sama ini. Saudara, bukan dia bagaimana dia melihat dirinya untuk dia dibawa kepada kebenaran oleh firman. Tetapi seolah-olah dia mencari pembenaran dalam dirinya. Saudara, hati-hati, itu orang-orang yang dapat ditelan sama iblis. Amin. Waspadalah saudara. Nah, jangan lupa bahwa setiap kita punya singa yang beneran. Singa dari Yehuda. Yang setuju katakan amin. Oh, ini singa baru, singa beneran ini saudara. Sampai dulu, zaman dulu saudara kalau tahu lagu ini berarti saudara kita Kristen sudah lama. Dialah singa dari Yehuda. Tahu lagu itu? Oh, Cik Ira langsung tahu. Yesus patahkan belenggu. Bebaskan kita. Nanti PAW nyanyi itu. Enggak usah. Saudara, ada sebuah lagu, dialah singa. Memang kita punya singa dari Yehuda, Yesus yang menjaga kita. Saudara, dari suku Yehuda yang telah menang, yang setuju katakan amin. Kristus telah menang, saudara. Mulai hari ini sampai selamanya, bahkan 2000 tahun yang lalu. Waktu dia mati di atas kayu salib, dia menang. Dan kemenangan itu berlaku buat setiap kita yang hidup dalam Kristus. Makanya iblis tidak bisa nelen, saudara. Orang-orang yang hidup bersama dengan Kristus. Karena kemenangan itu ada bersama-sama dengan kita. Nah, saudara, singa dari Yehuda, dia bawa terang, dia bawa kasih, dia bawa kebenaran, dia bawa kekudusan, saudara. Nah, ini yang harus kita punya. Supaya apa? Kita jadi orang-orang yang gak bisa ditelan oleh iblis. Yang mau katakan amin. Amin. Karena itu kita harus punya sebuah sikap yang namanya bersiap, sedialah. Jangan kita kalah dengan keadaan, jangan kita kalah dengan perkembangan zaman. Jangan kita membuka celah untuk iblis akhirnya bisa memporak-porandakan hidup kita. Jangan kita biarkan iblis menghancurkan hidup kita. Kita bicara generasi, jangan biarkan iblis menghancurkan generasi. Mereka bukan generasi stroberi, yang setuju katakan amin saudara. Mereka generasi yang Tuhan pakai, Tuhan pilih untuk menyatakan kebenarannya, terangnya, dan kasihnya. Setiap kita pun di tempat ini demikian. Karena itu jangan takut saudara, mari kita bersiap, sedia menghadapi setiap keadaan yang ada. Saudara. Yang pertama kita belajar, bersiap sedia itu apa artinya? Yang pertama, bersiap sedia itu berarti hidup dalam kesadaran rohani. Karena ada banyak orang Kristen, saya ngomong sekarang orang Kristen. Banyak orang Kristen saudara ketika dia mendengar firman telinganya terbuka. Telinga jasmaninya terbuka, tetapi maaf telinga rohaninya tertutup. Jadi dia mendengar apa yang dikatakan sama pendeta, sama firman Tuhan. Dia dengar sih. Tapi itu tidak sampai membawa hatinya menyadari sesuatu. Ingat saudara, firman Tuhan itu fungsinya 4. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah firman Tuhan tidak sampai masuk ke situ, tidak sampai merasuk saudara. Seolah-olah cuma sekedar kita dengar telinga jasmani terbuka, ya. Tapi pulang dari ibadah, embuh. Dengerin khotbah, yes, amin. Pulang dari ibadah, embuh. Karena gak masuk dalam hatinya. Gak sampai itu dilakukan saudara. Merespon dalam roh artinya apa? Berarti hidup dalam kesadaran rohani itu meresponi rohani kita. Karena roh itu penurut, tetapi daging lemah, saudara. Nah tinggal waktu kita menghadapi segala sesuatu dalam keseharian kita, saudara, baik itu di pekerjaan, di perkuliahan, apapun yang sedang kita alami, saudara. Waktu kita menghadapi hal-hal apalagi yang gak ideal, saudara. Gak seperti yang kita harapkan, gak seperti yang kita inginkan, gak seperti yang kita bayangkan, bahkan gak seperti yang kita doakan, saudara. Tinggal kita melihat, saya meresponi kondisi ini. Meresponi dalam pimpinan roh yang adalah penurut, atau saya meresponinya secara daging, yang itu sebenarnya adalah kelemahan. Jadi mau ngikut mana ini? Tuntunan Roh Kudus? Atau tuntunan hawa nafsu kita? Atau tuntunan emosi kita? Egoisnya kita? Segala yang ada di kita. Karena manusia tinggal roh,
atau daging. Selalu diperhadapkan dengan itu, saudara. Roh atau daging, hidup oleh roh atau hidup oleh daging. Dan jangan lupa, saudara, di dalam Galatia dikatakan begini, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai apa? Dia akan menuai apa? Hidup yang kekal. Nah, saudara, selalu diperhadapkan dengan ini. Kita meresponi segala sesuatu secara roh atau kita meresponinya secara daging. Waktu kita terima Yesus, roh kita manunggal dengan Roh Kudus, saudara. Makanya itu yang memampukan kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Roma 8, katakan itu, saudara. Cuman jangan lupa kita punya hidup daging. Nah, kita mau nurut siapa? Kalau kita nabur dalam roh, kita menuai hidup yang kekal. Makanya nggak bisa ditelen sama iblis. Kalau kita punya kesadaran rohani, saudara, dalam kehidupan kita. Kesadaran rohani adalah tentang bagaimana kita senantiasa menyadari ada Roh Kudus dalam kita. Di sini yang percaya ada Roh Kudus dalam hidup kita, katakan amin. Amin. Ada Roh Kudus Kak dalam kita. Kesadaran rohani berarti menyadari ada Roh Kudus, gak cuman menyadari, harus melibatkan Roh Kudus. Gak cuman tahu, ya aku tahu kok ada Roh Kudus, ya aku tahu kok. Nah, banyak orang cuman berhenti sampai tahu saja. Aku tahu kok, kalau ada orang ngecewakan aku, mengampuni, aku tahu kok. Masalahnya, saudara, sampai dilanjutkan gak? Apakah Roh Kudus ya nggak cukup, Roh Kudus nggak cukup cuma disadari keberadaannya, saudara. Tapi pastikan dia turut bekerja di dalam hidup kita. Sehingga kita meresponi segala sesuatu, Roh Kudus terlibat di dalam hidup kita. Percuma, saudara, kita cuma sekedar tahu kalau malam mesti kunci pintu supaya pencuri nggak masuk. Tapi cuma sekedar tahu. Terus kita nggak melakukan kunci pintu, saudara. Pasang CCTV, tahu kok saya mesti pasang CCTV untuk bantu keamanan. Tahu kok saya, tapi kalau sekedar tahu dan gak dilakoni, saudara. Pertanyaannya, ngefek gak dalam hidup kita? Ngefek, saudara. Firman Tuhan berapa banyak kita tahu. Roh Kudus berapa banyak kita tahu itu ada dalam hidup kita. Makanya ada orang yang bahasa rohnya kenceng, tapi dosanya juga kenceng, saudara. Karena Roh Kudus gak diizinkan memimpin dan mengambil alih hidupnya, saudara. Sehingga Roh Kudus dia sadar dia ada Roh Kudus, tapi saudara hidupnya tidak mencerminkan ada Roh Kudus atau tidak dalam hidupnya. Saudara, sebuah kisah ini dalam 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, saudara. Matius 25 ayat 3-4. Gadis bodoh itu bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Yang membedakan sama-sama bawa pelita. Sama-sama tahu bawa pelita. Sama-sama tahu. Cuman begini, saudara. Yang membedakan adalah orang gadis bodohnya itu enggak bawa minyak cadangan. Enggak bawa dia cadangannya. Yang bijaksana bawa pelita juga bawa minyak dalam buli-buli. Mereka tahu kapan datangnya, enggak tahu sih. Enggak tahu kapan mempelai datang, kan sama kita enggak tahu kapan Yesus datang. Karena isunya bukan tentang kapan, isunya itu tentang ayo kita siap-siap. Makanya kalau ada banyak di medsos tentang, ada ya beberapa yang menentukan tanggalnya sekian. Wong Tuhan sendiri ngomong enggak ada yang tahu kok. Iya kan, saudara? Enggak perlu kita mengikuti yang seperti itu. Ya kan, karena yang Yesus pesankan adalah siap sedialah. Bawa gadis bodoh ndak bawa minyak. Gadis bijaksana dia mulai mikir, datangnya jam berapa? Ndak tahu. Lah ini cukup ndak ini pelita yang ada di minyakku ini? Kebalik, minyak yang ada di pelitaku ini cukup ndak ya? Waduh, kalau ndak cukup ya apa? Yo bawa cadangan. Tahu sih bawa cadangan, tapi nggak dilakukan. Itu namanya gadis bodoh. Gadis bijaksana dia tahu dan dia melakukannya. Makanya begini, saudara, sadari keberadaan Roh Kudus.
Tidak cuma disadari, izinkan dia bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Izinkan dia bekerja. Nah kalau orang dipimpin sama Roh Kudus, saudara, percayalah hidupnya kelihatan. Buah-buahnya kelihatan. Jangan lupa Roh Kudus selalu menghasilkan buah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, semua itu mestinya ada dalam kehidupan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan tambah ngomongi, ya ampun. Bukan tambah kelakuan nih, ya ampun, buat kita ngelus dodo misalnya begitu. Saudara, orang yang dipimpin Roh Kudus buah-buahnya kelihatan. Makanya saudara, di zaman akhir ini mari kita pastikan Tuhan ada dalam kita, Roh Kudus dalam kita, dengan kita nyatakan itu. Bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lain, ya kan? Tidak sekedar, mari kita jadi orang-orang yang tidak sekedar suka baca firman, nggak sekedar suka dengar firman. Mari kita menjadi orang yang melakukannya, yang mau katakan amin. Lakukan saudara. Tidak cuma sekedar suka pelayanan. Wah suka pelayanan. Wah tugasnya banyak kalau pelayanan. Tidak sekedar suka pelayanan. Tapi ada pengenalan akan Tuhan. Yang juga terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Jangan sampai nanti akhir zaman waktu Tuhan datang itu. Kita mulai ngomong, Tuhan aku ini pelayanan loh Tuhan. Pelayanan di sana, di sini, wow, aku ini mengusir setan itu. Matius juga tuliskan itu. Mengusir setan, bernubuat. Jangan sampai tiba-tiba Tuhan ngomong, loh aku enggak kenal kamu. Maaf, sorry Dori Strawberry. Gak kenal aku. Saudara, ya apa? Ya kan? Enggak cuman sekedar suka ke gereja. Loh bukan berarti, wis Pak habis ini enggak usah ke gereja. Bukan itu saudara isinya. Tapi saudara enggak cuman sekedar suka ke gereja. Tapi ada perubahan dalam hidup kita. Dan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Amin. Kristen akhir zaman mesti kayak gini saudara. Enggak sekedar jadi Kristen. Tapi mengalami Kristus dalam keseharian kita. Makanya saudara akhir zaman itu, saudara kalau ingat ada perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan sendiri. Ada yang pekerja itu menabur gandum. Lalu malam hari ada yang menabur ilalang saudara. Kemudian tumbuh tunasnya kecil-kecil. Para pekerja lapor sama tuannya. Tuhan tiba Tuhan ada yang nabur benih yang lain. Ya apa Tuhan? Kita mau cabuti ta Tuhan. Ojo disik tuannya bilang. Jangan. Nanti aja kalau sudah waktunya menuai. Baru akan dipisahkan mana gandum, mana ilalang. Gandum jelas taruh di lumbung tuannya, ilalang maaf bakar. Matius 25 juga ngomong, zaman akhir dipisahkan mana kambing, mana domba. Pak Arifin sampaikan itu beberapa waktu yang lalu ya. Dipisahkan mana kambing, mana domba. Nah Tuhan Yesus tidak bisa ditipu. Aku iki dombing. Kaiso. Ya toh? Buluku ini domba. Tapi jerone kambing. Wah Tuhan tidak bisa ditipu. Ya kan? Iblis bisa menelan orang-orang yang demikian. Saudara mari kita jaga hidup kita. Yang pertama punya kesadaran rohani. Jangan tidur saudara. Punya kesadaran rohani. Kita punya yang namanya awareness dengan apa yang Roh Kudus ya, Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa kekristenan bukan rangkaian rutinitas keagamaan, tetapi menjadi rangkaian pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Pengalaman yang akan membawa kita mengalami pertumbuhan dan perubahan hidup. Yaitu apa? Buah roh yang semakin kelihatan nyata melalui kehidupan kita. Bukankah manusia itu dikenal dari buahnya, saudara. Ya kan? Saudara mungkin misalnya belum kenal dengan Pak Robert. Terus kemudian ada orang lain ngomong, Pak Robert itu baik loh. Pak Robert itu, lek kumpul itu seneng sampai Pak Robert. Saudara baru tahu bagaimana seorang Pak Robert. Waktu saudara mulai kenal, ketemu, ngobrol. Ternyata, alah tiba wapi tenan Pak Robert ini. Lek butuh info luar negeri, ini jagonya. Ya kan, dari luar negeri sampai ke luar negeri, tinggal luar angkasa yang belum ya Bu. Ke planet Mars. Kok Robert saudara
Saudara akan mengalami kalau apa? Saudara akan tahu buah seseorang, saudara mengalaminya. Saudara akan tahu hidup seseorang dipimpin oleh roh atau tidak, dari mana. Ada buah roh yang keluar enggak dalam hidupnya. Amin. Ayo kita punya kesadaran rohani. Jangan cuma telinga jasmani saja yang terbuka. Miliki telinga rohani kita yang terbuka, telinga hati kita yang terbuka. Sehingga firman Tuhan sudah enggak cuma kita dengar, tapi benar-benar mengubah kehidupan kita. Itu tandanya orang yang bersiap sedia. Amin. Amin saudara. Yang kedua, apa itu bersiap sedia? Bersiap sedia artinya, nah itu saudara, berbuah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang kedua, berarti hidup dalam tanggung jawab dan setia. Tadi Pak Arifin sudah sampaikan. Melakukan bagiannya, bahkan Pak Arifin juga sampaikan, mengenakan perlengkapan senjata rohani. Saudara, melakukan kehendaknya, bukan kehendak saya. Melakukan apa yang Tuhan mau, bukan kemauan saya. Kalau Pak Robert mengecewakan saya punya dua pilihan. Bales atau tetap mengasihi. Yesus di atas kayu salib, dia lihat orang-orang yang menolong, orang-orang yang pernah ditolongnya, akhirnya berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Yesus punya dua pilihan, saudara. Bahkan ketika di Taman Getsemani, ada pilihan yang Yesus buat di situ. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, untung sih koma, saudara ya. Sampai akhirnya dia melanjutkan dengan sebuah pernyataan, bukan kehendakku, melainkan apa? Kehendakmu yang terjadi. Saudara, bersiap sedia artinya apa? Kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Itu menjadi tanggung jawab kehidupan kita. Sehari-hari kita, sebagai apapun kita, saudara, profesi kita masing-masing, dalam keseharian kita. Biar kita terus melakukan kehendaknya, bukan kehendak saya. Matius 24. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Kata setia, saudara, dalam ayat itu berasal dari kata Yunani pistos, saudara. Sebuah kata Yunani pistos yang artinya dua, saudara. Secara subjektif itu berarti penuh kepercayaan, enggak meragukan sedikit pun. Demikian juga kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita meragukan, jangan pernah kita sedikit goyah. Hari-hari ini iblis sedang seringkali menggoyahkan iman kita. Waktu doa enggak terjawab, kita mulai Tuhan ini bener enggak yo mengasihi aku? Tuhan ini bener enggak yo maha kuasa? Tuhan kok kayaknya buka jalan gini aja kok enggak bisa? Tuhan kok kayaknya, wah, saudara, banyak iman mulai goyah. Kata setia pistos itu artinya yang pertama secara subjektif, saudara, enggak ragu sedikit pun. Saya berdoa kita semua di tempat ini, apapun yang kita alami, saudara, kita enggak pernah ragu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu baik bagi kita. Amin. Amin, saudara. Jadi enggak pernah kita kecewa sama Tuhan. Apapun boleh terjadi, kita enggak pernah sedikit pun kecewa sama Tuhan, saudara. Secara subjektif, secara objektif, saudara, artinya adalah dapat dipercaya dan dapat diandalkan, ya seperti hamba-hamba ini. Meskipun enggak ditilii, saudara, meskipun Pak Arifin enggak datang tadi itu, yang bagian berseni kolam, bagian kebun, saudara, mereka terus bekerja seolah-olah nanti Pak Arifin mungkin hari ini datang, itu tadi suara gembala. Mereka bekerja melakukan itu juga harus kita punya. Bersiap sedialah, setialah, saudara, melakukan bagian kita untuk terus melakukan kehendaknya. Seolah-olah Yesus akan segera datang. Seolah-olah Yesus datang besok, maka hari ini aku akan mempersiapkan yang terbaik. Seolah-olah Yesus datang nanti, maka aku harus memberikan yang terbaik. Saudara, secara objektif dan subjektif, saudara, mari kita setia, ya, dapat diandalkan, dapat dipercaya, penuh kepercayaan dan tidak pernah meragukan sedikit pun terhadap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika, makanya kita perlu mengenakan
selengkap senjata Allah. Supaya kita bisa terus melakukan kehendak-Nya. Nah, kadang-kadang kita lalai, saudara, abai. Kadang-kadang kita tidak mengenakan itu, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 8. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Bersiap sedialah, berjaga-jagalah. Sadarlah saudara. Kita harus berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara, dan ini ayat ini saudara mengacu kepada seluruh perlengkapan senjata Allah yang ada di Efesus. Di Efesus itu saudara perlengkapan senjata Allah lebih lengkap disebutkan di sana. Itu yang harus kita kenakan. Hari-hari akhir ini saudara, hari-hari kita menantikan kedatangan Yesus. Ini yang mesti kita kenakan saudara. Yang pertama ini dia. Perlengkapan senjata rohani dalam Efesus 16. Efesus 6 ayat 14 sampai 17 adalah yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Saudara yang pakai ikat pinggang? Ikat pinggang ini dipakai supaya tidak meyoyot. Anak saya kalau bilang dulu, meyoyot. Nah, saudara, ikat pinggang itu mengikat baju zirah kita supaya tidak kedodoran. Jadi memang harus diikat, saudara. Itu bicara ikat pinggang kebenaran, kejujuran, integritas. Dimanapun kita sebagai apapun kita saudara junjung ini saudara. Lakukan ini kebenaran, itu yang membuat kita tidak kedodoran. Saudara kalau kita kedodoran dan maaf meyoyot itu tadi, kita akan dipermalukan saudara. Betul apa betul? Kalau kita enggak pakai ikat pinggang dengan benar saudara, enggak pakai ikat pinggang, kedodoran, malu, dipermalukan. Saudara kehidupan yang enggak punya kejujuran dan enggak berintegritas, saudara siap-siap dipermalukan. Karena kita enggak sedang pakai perlengkapan senjata rohani kita. Yang kedua, berbaju sirahkan keadilan, baju sirah itu saudara, depan belakang. Itu bagiannya apa? Melindungi organ kan musik, organ. Melindungi organ-organ dalam tubuh kita, saudara. Ada paru-paru, ada jantung, saudara dilindungi dengan baju sirah itu. Saudara itu artinya apa? Nih, berbaju sirahkan keadilan. Saudara organ-organ penting, pemahaman-pemahaman rohani kita, saudara. Itu mesti dijaga oleh keadilan, bukan keadilan yang menurut kita. Keadilan yang ada di dalam Tuhan. Kebenarannya Tuhan. Makanya hati-hati dengan tadi celah yang saya sampaikan di awal. Ada banyak orang cari pembenaran bahkan dari firman. Itu dia tidak berbaju sirahkan keadilan. Karena dia sedang memperlakukan firman seperti apa yang menurut dia benar. Saudara, hati-hati. Baju sirah keadilan. Kasut itu sepatu. Kaki sudah kerelaan untuk memberitakan Injil. Memberitakan terus kabar baik. Bagaimana Kristus sudah mati buat kita. Itu ada kerelaan, sudah pakai kasut itu. Dan berapa banyak kita justru kabar yang kita bawa itu kabar hoax. Kabar yang tidak benar, kabar yang meresahkan, kabar yang membuat hati orang jadi panas. Kabar yang saudara yang kita harus lakukan adalah beritakan Injil. Kabar baik, kebenaran Kristus kita nyatakan melalui mulut kita. Amin. Bangun orang lain, saling membangunlah kita dengan apa? Apa yang kita katakan. Jangan justru melemahkan. Hati-hati, banyak orang tidak pernah bunuh orang dengan senjata. Tapi ada banyak orang tidak sadar membunuh orang dengan perkataannya. Hati-hati saudara. Kita memberitakan Injil. Perisai iman ini penting saudara. Perisai. Ya. Kapten Amerika itu punya perisai yang begitu kuat. Deng, ditembaki, kuat saudara. Nah kita punya perisai yang jauh lebih kuat. Kenapa? Karena perisai iman itu memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah api yang membuat kita ketakutan, panah api yang membuat kita khawatir, panah api yang membuat kita sesat. Saudara semuanya dipadamkan dengan perisai iman kita. Saudara. Perisai iman mesti dipakai. Lalu kemudian ketopong keselamatan, ketopong yang ada di kepala. Ya. Yang itu menjaga bagian kepala kita. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran kita, saudara. Keselamatan, keyakinan akan keselamatan hari-hari ini begitu banyak digoyangkan.
pakai ketopong bahwa waktu Yesus, kita terima Yesus dalam hidup kita, saudara. Kita mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Percayalah keselamatan itu jadi bagian hidup kita. Hati-hati, zaman akhir ini saudara, penyesatan itu kayaknya enggak sesat, tapi sesat. Hati-hati saudara. Pakai ketopong keselamatan dan satu-satunya senjata yang dipakai untuk menyerang, pedang saudara. Karena yang lainnya adalah defense. Satu-satunya senjata yang pakai untuk offense yaitu pedang. Pedang roh yaitu apa? Firman Tuhan. Makanya Yesus ketika dicobai oleh iblis saudara ya. Cobai oleh iblis. Iblis pakai firman yang diputerbalikkan. Yesus bilang, ada tertulis pakai firman juga. Ya kan? Saudara hati-hati. Makanya kita harus benar-benar paham firman Tuhan. Dan firman Tuhan harus kita lihat kebenarannya harus keluar dalam hidup kita. Bukan kita pakai untuk pembenaran kita seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Hati-hati. Kalau firman Tuhan hanya dipakai untuk pembenaran, kita nggak sedang pakai pedang roh. Kita nggak sedang pakai perlengkapan senjata Allah. Dan jangan lupa saudara, semua persenjataan Allah ini saudara, Alkitab katakan begini. Kenakanlah senjata Allah supaya apa? Kamu dapat apa? Dapat apa? Bertahan. Melawan tipu muslihat iblis. Saudara, itu yang akan menjaga kita. Kita terus setia melakukan tanggung jawab kita. Kita terus setia melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pakai seluruh perlengkapan senjata rohani. Itu yang buat kita bertahan dari semua serangan iblis. Amin. Saudara, dua pengertian ini. Saya undang worship leader, pemain musik. Singer juga. Ya, silakan naik ke atas, kita akan selesai. Saudara, mari kita renungkan sungguh-sungguh. Di tengah kita sedang mengalami, saya nggak ngerti saudara sedang ngalamin apa. Tapi mari saudara, bersiap, sedialah. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, jangan dipimpin oleh pengertian kita sendiri. Hati-hati, bahkan jangan pakai firman untuk pembenaran diri kita saudara. Hidup dipimpin Roh Kudus, kenakan perlengkapan senjata Allah. Dan mari kita mau setia melakukan kehendaknya. Saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Satu kali saudara waktu di rumah, kami ada beberapa keluarga datang. Waktu itu malam tahun baru. Jadi waktu tahun baruan kita di rumah sama-sama, datang ke rumah kami. Saudara di rumah dan kemudian beberapa orang, ada sekitar 12 orang tidur di rumah. Dan malam tahun baru kita nonton bareng, kita doa bareng, kita macam-macam saudara. Sampai akhirnya pagi hari, bangun pagi, ya bangkong. Saudara, bangun siang, sekeluarga besar. Saudara, tiba-tiba waktu ya nyiapin makanan dan sebagainya. Lalu sebagian mulai gantian mandi. Ya. Dan rumah kami pakai 2 tandon, saudara. Tandon tanem di bawah sama tandon yang di atas. Dari PDAM masuk ke tandon bawah, lalu didorong pakai pompa air masuk ke atas. Nah kami berpikirnya ya masih cukup lah untuk mandi. Karena sebenarnya setiap hari kami tahu, setiap hari itu harusnya kami nyalakan pompa air yang di bawah untuk masukkan air ke atas. Baru yang di atas itu didorong pakai booster air untuk ke bawah. Nah jadi kalau kita mandi itu jos airnya. Saudara tahu jos ya maksudnya ya. Jadi belum dibuka sudah jos. Enggak, itu bocor saudara. Buka jos, mandi, seger saudara. Jos gitu karena pakai booster. Nah saudara, satu kali waktu kakak saya mandi di kamar mandi yang di atas, tiba-tiba tolong. Loh, mandi kok tolong, iki ono opo gitu ya. Saudara dengan wajah yang penuh sampo, saudara bayangkan, sampo belepotan gitu, dia buka anguk-anguk. Saudara tahu bahasa anguk-anguk ya? Ngintip keluar dari kamar mandi, airnya mati, airnya enggak keluar gitu kan. Loh, baru itu makdek saudara. Makdek dalam saya. Saya langsung makdek, loh kapan terakhir nyalain sanyo bawah itu ya? Waduh, lali gara-gara
bareng-bareng sekeluarga, semalaman apa saudara pakai air mereka. Saya enggak ngisi. Sampai akhirnya kakak saya mengalami kepedihan dalam hidupnya. Motoy abang, saudara banyu. Saudara langsung saya nyalakan sanyu, singkat cerita. Saya tunggu 10-15 menit. Lah saudara kakak saya dalam kondisi yang begitu. Dia harus bertahan 10 menit. Sampai akhirnya singkat cerita airnya dibuang dulu. Karena agak keruh biasanya kalau habis kehabisan air. Agak keruh, dibuang sedikit. Sabar ya gitu. Saudara, tapi dari hal ini saya cuma mau sharing bahwa saya ngerti tiap hari harus nyalain sanyu supaya enggak kehabisan air. Tapi saudara pengertian itu enggak cukup. Saya mengerti itu harus dilakukan, itu enggak cukup. Saya harus bergerak, melangkahkan kaki saya menuju desanyo itu saudara. Pompa air itu saya harus melangkahkan kaki, menundukkan badan saya karena sanyunya di bawah saudara. Cetekannya di bawah, tak cetek, tek. Karena kalau saya melakukan itu saudara, kakak saya tidak perlu mengalami kepedihan. Saudara, hari ini kita mengerti bagaimana harus bersiap sedia. Bagaimana harus berjaga-jaga. Bagaimana supaya kita nggak ditelan oleh iblis. Bagaimana ketika Yesus datang kita dapat kegirangan itu. Saudara, cuman begini, kalau kita cuma mengerti, nggak pernah melangkahkan kaki kita untuk melakukannya. Nggak pernah menundukkan badan kita. Merendahkan hati kita untuk Tuhan tolong aku bisa melakukan itu. Saudara, kita bisa mengalami kepedihan dalam hidup. Hari ini saya nggak ngerti apa yang saudara alami. Tetapi di tengah apapun yang saudara alami, mari hari ini kita punya awareness. Kesadaran secara rohani bahwa Roh Kudus ada di dalam aku. Aku ndak akan kalah. Roh Kudus ada di dalam aku ndak mau menyerah. Roh Kudus ada di dalam aku percaya. Roh Kudus memampukan aku untuk menang. Amin, saudara. Pakai perlengkapan senjata rohani, pakai saudara. Iblis kayak singa, baru kayak singa, cuman dia mengaum-ngaum. Dan setiap auman yang dia letupkan itu saudara, tujuannya cuma membuat kita terintimidasi. Kita kalah dengan ketakutan kita kalah dengan kekhawatiran kita. Pakai perlengkapan senjata rohani. Amin. Sehingga kita akan bertahan. Kita tidak akan kalah, saudara. Nah kalau kita cuma tahu kita harus pakai tanpa kita benar-benar mengenakannya, saudara. Bisa ada kepedihan dalam hidup kita. Hari ini 1-2 menit, saudara, mari renungkan sebentar firman Tuhan. Mari renungkan sebentar apa yang kita dengar hari ini. Apakah kita memiliki kesadaran rohani? Bagaimana kepekaan kita akan suara Roh Kudus hari-hari ini, saudara? Bagaimana respon hati kita saat kita mengalami setiap kondisi yang tidak ideal? Atau kita ketemu dengan orang-orang yang tidak seperti yang kita inginkan. Bagaimana respon hati kita, saudara? Renungkan, saudara, apakah kita melakukan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen? Masihkah kita menjaga hati kita? Masihkah kita menjaga pikiran kita? Masihkah kita menghasilkan buah-buah kehidupan yang itu lahir karena Roh Kudus memimpin kehidupan kita? Apakah kita semakin kuat dalam iman? Apakah kita semakin kuat dalam kasih? Atau justru hari-hari ini iman kita mulai goyah, kasih mulai terpengaruhi dengan setiap emosi kita? Apakah kita selalu mengejar kekudusan dan kita berusaha sekuat tenaga melakukan kehendak-Nya atas kita? Mari tutup mata sebentar. Waktu yang terbaik untuk saudara mulai bersiap sedia adalah sekarang. Jangan tunggu besok, jangan tunda. Karena anak manusia datang di waktu yang tidak pernah kita duga.